Skor imbang 1-1. Biasanya sih ya udah biasa aja gitu kan. Tapi pertandingan antara Persija Jakarta dan Dewa United ini beda. Di balik skor yang sama persis ini, ada dua cerita yang wah bener-bener bertolak belakang. Satu cerita tentang kekecewaan dan satunya lagi justru tentang kemenangan. Coba dilihat ini. Buat Persija, tim tuan rumah, hasil imbang ini rasanya kayak kalah, sebuah kekecewaan besar. Tapi di sisi lain, buat tim tamu, Dewa United, hasil yang sama ini dirayain seakan-akan mereka tuh baru aja angkat piala. Aneh kan? Bener-bener sebuah paradoks. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya skor 1-1 bisa punya makna yang beda banget buat dua tim? Jawabannya teman-teman, itu nggak ada di papan skor. Jawabannya ada di cerita di balik pertandingan itu. Yuk, kita mulai dari kondisi tim yang dari awal udah dianggap ya nggak diunggulkan. Oke, bagian pertama, melawan rintangan. Biar kita ngerti kenapa Dewa United bisa ngerasa menang, kita harus lihat dulu nih, seberat apa sih kondisi mereka bahkan sebelum pertandingan dimulai. Coba deh bayangin posisi mereka. Dewa United tuh baru aja tersingkir dari kompetisi Asia. Mentalnya pasti lagi jatuh banget kan? Terus mereka cuma punya waktu 2 hari buat istirahat, siapin strategi, terus harus main tandang di Jakarta International Stadium ngelawan tim sekelas Persija. Udah capek fisik, capek mental, logikanya di atas kertas ya mereka harusnya kalah. Terus dengan semua beban itu gimana caranya mereka bisa bertahan? Bahkan bukan cuma bertahan, tapi bisa nyuri poin. Nah, kuncinya ada di satu momen penting banget di babak kedua yang mengubah alur permainan. Ya, gol penyeimbang. Jadi gini, di akhir babak pertama Persija unggul lewat gol Maxwell. Buat Dewa United ini pukulan telak, udah capek, ketinggalan pula. Tapi, lihat apa yang terjadi di menit ke-55. Alexis Mesidoro nyetak gol. Gol ini tuh bukan cuma sekedar gol. Ini kayak suntikan semangat yang luar biasa. Sejak momen itu, percaya nggak percaya, Dewa United yang tadinya ditekan terus, malah mainnya jadi lebih tenang. Bahkan, mereka mulai bisa ngatur tempo permainan. Momen kebangkitan ini diringkas dengan pas banget sama pelatih mereka, Jan Olderi Kering. Dia bilang, olahraga itu nggak selamanya cuma soal apa yang kelihatan di lapangan. Benar banget. Gol tadi tuh bukan cuma soal tendangan bagus, tapi soal karakter, soal mental, hal-hal yang nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Tapi tunggu dulu. Kebangkitan ini ternyata bukan cuma soal semangat membara doang. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Ternyata ada rencana yang cerdas banget di baliknya. Rencana buat memanfaatkan kelemahan lawan. Ini bukan hoki ya, ini benar-benar rencana yang udah diperhitungkan. Jadi tim pelatih Dewa United gak cuma nyuruh pemainnya, ayo bertahan. Nggak, mereka punya game plan yang jelas banget buat nyerang karena mereka udah ngantongin di mana letak kelemahan Persija. Oke, kita bongkar rencananya ya. Pertama, tim pelatih ngeliat, oh bek kanan Persija ini sering banget ikut nyerang ke depan. Kedua, mereka sadar, wah kalau dia maju berarti di belakangnya kosong dong. Nah yang ketiga, ini dia eksekusinya. Mereka manfaatin ruang kosong itu. Penyerang mereka, Noah Sadawi, dikasih tugas khusus buat lari terus ke area itu. Hasilnya, serangan balik Dewa United jadi bahaya banget. Ini bener-bener kayak main catur, bukan cuma adu fisik. Jadi kalau kita gabungin nih, ada ketahanan ngelawan semua rintangan, ada satu momen penting yang ngubah segalanya, plus taktik yang pinter. Nah, dari 3 hal ini, lahirlah yang namanya mentalitas baja. Ini fondasi kemenangan moral mereka. Dan ini dia intinya. Apa sih kemenangan moral itu? Ini bukan cuma istilah keren-kerenan loh. Definisinya jelas. Sebuah hasil yang rasanya tuh kayak menang. Karena diraih dengan cara ngelawan kesulitan yang luar biasa. Sambil nunjukin karakter dan disiplin yang hebat. Nah, itulah persisnya yang kita lihat dari Dewa United. Mentalitas baja. Itulah yang mereka rayakan, bukan soal skor imbangnya, tapi soal kemampuan mereka untuk nggak hancur pas lagi ketinggalan. Kemampuan buat tetap disiplin padahal udah capek banget. Dan kemampuan buat ngejalanin taktik dengan sempurna. Inilah yang bikin 1 poin itu jadi berasa kayak dapet 3 poin penuh. Dan ucapan pelatihnya ini benar-benar merangkum semuanya. Waktu dia bilang, bagi saya mereka itu seperti menang hari ini. Wow, itu pujian paling tinggi. Ini udah nggak ngomongin soal 1 poin lagi di klasemen, tapi tentang bukti karakter yang mereka tunjukin di lapangan. Kisah Dewa United ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang lebih dalam, soal olahraga. Apakah proses, cara kita berjuang, itu kadang-kadang bisa lebih berharga daripada hasil akhirnya itu sendiri?
Nah, saya jadi penasaran sama pendapat kalian. Menurut kalian, ketahanan mental itu pada akhirnya lebih penting nggak sih daripada sekedar kemenangan di papan skor?